Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan tentang transformasi geometri, yaitu translasi. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri, yaitu translasi. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik mampu menjelaskan transformasi geometri dengan benar setelah melakukan pengamatan. Peserta didik mampu menjelaskan translasi beserta matrik transformasinya dengan benar, dan peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Cakupan materi yang akan diajarkan kali ini yaitu bentuk translasi, komposisi translasi, dan translasi kurva. Yang pertama, bentuk translasi. Translasi atau pergeseran merupakan transformasi yang memindahkan titik dengan jarak dan arah tertentu. Pada translasi digunakan pendekatan koordinat. Pada bidang koordinat diasumsikan bahwa arah kanan merupakan sumbu X positif, arah kiri merupakan sumbu X negatif, arah atas merupakan sumbu Y positif, dan arah bawah merupakan sumbu Y negatif. Bentuk translasi dapat diamati pada gambar di bawah ini. Nah, pada gambar di samping kiri, di situ ada gambar translasi. Nah, translasi dinyatakan oleh T dengan menggunakan notasi matriks kolom AB, dengan A menyatakan jarak arah perpindahan secara horizontal pada sumbu X, dan B menyatakan arah perpindahan secara vertikal pada sumbu Y. Titik A, X, Y ditranslasikan oleh T menghasilkan titik A aksen, X aksen, Y aksen, atau A aksen ini adalah X ditambah A dan Y ditambah B. Translasi titik A dapat ditulis dengan notasi seperti ini. A dalam kurung XY ditranslasikan oleh translasi T dengan komponen sejajar sumbu X-nya A, komponen sejajar sumbu Y-nya B, menghasilkan bayangannya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Atau menggunakan matriks, bayangan hasil translasi X aksen dan Y aksen ini sama dengan X ditambah A dan Y ditambah B seperti pada gambar yang tertera pada slide. Yang kedua, komposisi translasi. Bentuk komposisi translasi dapat diamati pada gambar di samping kiri. Titik A ditranslasikan oleh titik T1 dengan translasi AB menghasilkan titik A aksen, lalu titik A aksen ditranslasikan oleh T2 yaitu translasi C sejajar sumbu X dan translasi D sejajar sumbu Y menghasilkan titik A aksen, A double aksen maaf. Proses ini disebut dengan komposisi translasi seperti pada gambar di samping ini. Nah, sehingga diperoleh bahwa titik XY ditranslasikan oleh T1 dilanjutkan T2 menghasilkan titik X double aksen dan Y double aksen dengan rumus pola yang tertera pada slide. Yang berikutnya adalah tentang translasi kurva. Translasi kurva adalah translasi yang ditetapkan terhadap kurva pada bidang koordinat. Nah, kurva yang dimaksud dapat berbentuk garis, parabola, ataupun lingkaran. Berikut ini langkah-langkah menentukan persamaan translasi kurva. Yang pertama, persamaan kurva yang ditranslasikan memuat variabel X dan Y. Yang kedua, tentukanlah hasil translasi titik X aksen dan Y aksen, maka diperoleh hubungan
X aksen, Y dan Y aksen. Yang ketiga, substitusikan persamaan X dan persamaan Y pada langkah 2 ke dalam persamaan kurva, sehingga diperoleh persamaan kurva dalam bentuk X aksen dan Y aksen. Yang keempat, gantilah X aksen dengan X dan Y aksen dengan Y, sehingga kurva yang diperoleh dalam bentuk X dan Y. Sebagai langkah untuk memantapkan pemahaman, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan hasil translasi oleh titik berikut. Titik A, 2,-3 oleh translasi 4,2 atau 4 dan 2 di sini. Kemudian titik B, negatif 3,4 oleh translasi T1, 2 dan 4, dan translasi 2-nya 6 dan negatif 2. Maka kita bisa lihat hasil translasi titik A 2,-3 karena koordinat 2 negatif 3 artinya 2,-3 artinya nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 3, maka hasil translasi titik X, Y oleh T adalah X aksen, Y aksen dengan X aksen sama dengan 6 dan Y aksen sama dengan negatif 1. Kemudian yang B, hasil translasi B negatif 3,4 oleh translasi 1 dan dilanjutkan translasi 2, kita dapatkan hasilnya adalah hasil translasi titik B atau B double aksennya adalah 5,6. Dengan langkah-langkahnya, X double aksen itu sama dengan X ditambah A ditambah C, Y double aksennya Y ditambah B ditambah D. Dengan A-nya 2 dan C-nya 6, X-nya negatif 3. Ketika dijumlahkan kita peroleh 5. Dan untuk Y-nya 4, B-nya 4, dan D-nya negatif 2, kita peroleh 8. Jadi hasil translasi titik B atau B double aksen adalah 5,6. Nah, yang berikutnya, kita lihat contoh berikutnya adalah tentang translasi kurva. Garis G, 4X ditambah 3Y dikurangi 12 sama dengan 0 ditranslasikan oleh T1, negatif 3,2 dilanjutkan translasi T2 4,-3. Tentukan hasil translasi garis G. Nah, translasi garis G ini adalah contoh dari translasi kurva. Misalkan titik X dan Y terletak pada garis G, maka hasil translasi titik X, Y oleh T1 dilanjutkan oleh T2 adalah X double aksen dan Y double aksen. Dengan X double aksen adalah X plus 1 dan Y double aksen adalah Y dikurangi 1. Berdasarkan rumus dari komposisi translasi. Berdasarkan kesamaan matrik diperoleh bahwa X double aksen sama dengan X plus 1, maka X sama dengan X double aksen dikurangi 1, sedangkan Y double aksen sama dengan Y dikurangi 1, sehingga Y sama dengan Y double aksen ditambah 1. Kemudian substitusikan bentuk X dan Y ke dalam persamaan garis G, yaitu 4X tambah 3Y dikurangi 12 sama dengan 0. Sehingga ketika kita substitusikan, maka 4X dikurangi 1 ditambah 3Y ditambah 1 dikurangi 12 sama dengan 0. Kemudian 4X aksen dikurangi 4 ditambah 3Y aksen tambah 3 dikurangi 12 sama dengan 0 kita dapatkan. Maka kita peroleh hasil akhirnya adalah 4X double aksen ditambah 3Y double aksen dikurangi 13 sama dengan 0. Atau kita dapatkan 4X tambah 3Y dikurangi 13 sama dengan 0. Jadi hasil translasinya adalah 4X tambah 3Y dikurangi 13 sama dengan 0. Yaitu adalah bayangan garis G yang ditranslasikan oleh T1 dan T2. Sekian pemaparan materi translasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.